Sekali lagi, mohon Bapak Ibu yang kami hormati, mohon perhatiannya, karena acara rapat paripurna Panitia Perumus akan segera dimulai. Yang terhormat, Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali. Yang kami hormati, Bapak Ketua Dekopinwil Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua. Yang kami hormati, Bapak Inyoman Graha Wicaksana sebagai DPRD Kabupaten Badung Dapil Kute sekaligus sebagai penasehat Koperasi Kota Mimba. Yang kami hormati perwakilan PT Bank Permata. Yang kami hormati Direktur PT Sevanam Teknologi Solusindo. Yang kami hormati pembina atau pendiri, penasehat, anggota BAMUS. Yang kami hormati pengurus, pengawas, panitia, dan segenap jajaran manajemen Koperasi Kota Mimba. Dan yang kami banggakan pula perwakilan anggota peserta rapat paripurna Panitia Perumus dan juga anggota yang menyaksikan live streaming. Izinkan saya mengaturkan panganjali umat Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, selamat pagi dan semangat pagi. Selamat datang kami ucapkan di ruang rapat utama Koperasi Kota Mimba dalam rangka rapat paripurna Panitia Perumus, rangkaian kegiatan RAT ke-37 Tahun Buku 2020 yang sudah dilaksanakan secara tertulis. RAT ke-37 kali ini mengambil tema pemberdayaan usaha anggota sebagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 melalui layanan digital koperasi pada hari ini, Rabu 17 Maret 2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya kita diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik dan rahayu. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devi Jayanti sebagai pembawa acara pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, RAT ke-37 Tahun Buku 2020 kita laksanakan secara tertulis dan rapat paripurna Panitia Perumus hari ini kita laksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan saya ingin mendengar suara Bapak Ibu yang kami hormati. Sesudah saya mengatakan Koperasi Kota Mimba, mohon Bapak Ibu menjawab dengan bersama kita besar dan sejahtera. Mengerti Bapak Ibu? Sampun nggih. Koperasi Kota Mimba, bersama kita besar dan sejahtera. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali RAT pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Koperasi Indonesia. Kepada petugas kami persilakan, dan hadirin sekalian kami mohon untuk berdiri.
Hadirin kami mohon untuk tetap berdiri. Selanjutnya sebagai orang-orang yang beriman dan percaya pada penyelenggaraan Tuhan yang Maha Kuasa, marilah berdoa untuk kelancaran acara ini dan kebaikan kita bersama. Untuk itu kami mohon berkenan Bapak Ketua Pengawas Koperasi Kutamimba untuk memimpin doa pembukaan. Kepada Bapak Inyoman Punia SPD kami persilakan. Izin doa disampaikan menurut agama Hindu. Untuk itu dimohon mengambil sikap amustikarana, umat lain menyesuaikan. Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Siddham. Om Namo Astute Ganapate, Sarva Awigna Vinasana, Sarva Karya Prasidyatu, Mama Karya Prasidyantam. Om Sang Yang Widi, sembah hamba kepadamu, ya Dewata para manusia, penghancur semua rintangan. Engkau yang menyebabkan suatu keberhasilan, biarkanlah keberhasilan itu kami peroleh. Om Yang Widi, pada hari ini Rabu 17 Maret 2021, kami Koperasi Kutamimba melaksanakan rapat paripurna RAT ke-37 sebagai puncak rangkaian rapat anggota tahunan tahun buku 2020 yang dilaksanakan secara tertulis yang mengambil tema pemberdayaan usaha anggota sebagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 melalui layanan digital koperasi. Bisa terlaksana sesuai dengan harapan kami bersama. Om Sri Bhagavate Pasudevaya, Om Mahawisnu yang memberikan penerangan dan keselamatan. Pada hari ini kami memanjatkan doa, memohon kepadamu, berikanlah kami penerangan, agar kami terhindar dari segala bentuk kegelapan pikiran. Tuntunlah kami untuk selalu berjalan di jalan yang benar dan bebaskanlah kami dari segala rintangan. Om Mahalaksmi Namo Nama, Om Wisnu Priyaye Namo Nama, Om Dan Pradaye Namo Nama, Om Wiswa Jananye Namo Nama. Om Mahalaksmi yang dipuja oleh semua dewa, berkatilah kami dengan kemujuran, keberuntungan, kesehatan yang baik, dan rejeki yang berlimpah. Berkatilah usaha mulia Koperasi Kutamimba agar bisa melewati masa sulit akibat pandemi COVID-19 dengan selamat. Om Laksmi Wigan Sri Kamala Darigan Swaha, Engkau Mahadewi yang bermata indah seperti teratai, berkatilah kami dengan kesadaran murni sebagai satu keluarga besar yang saling mendukung, selalu bersemangat, dan saling mengasihi demi terwujudnya cita-cita kami berkooperasi, yaitu bersama kita besar dan sejahtera. Om Tat Sat Brahman Panamastu, Om Sriyam Bhavantu, Sukam Bhavantu, Purnam Bhavantu, Samo Sampurnaya Nama Swaha. Om Santi, 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 Om. Hadirin sekalian, kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami, marilah kita bersama-sama memberikan perhatian untuk beberapa sambutan berikut ini. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua Pengurus Koperasi Kutamimba. Maka dari itu, kepada Bapak Inyoman Widiarte SE kami persilakan.
Terima kasih kami sampaikan atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, yang kami hormati Bapak Ketua Dekupinwil yang dalam kesempatan pagi hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekupinwil, yang kami hormati para pendiri pembina Koperasi Kota Mimba, pengurus, pengawas, BAMUS, dan juga undangan kami, mitra kerja kami PT Bank Permata, vendor kami Bapak Direktur PT Sepanam Teknologi Solisindo, dan juga penasehat kami semuanya, dan juga anggota yang hadir pada rapat paripurna pada pagi hari ini sebagai perwakilan anggota, dan juga Bapak Ibu anggota yang menyaksikan live streaming dari YouTube atau dari Facebook yang kita siarkan secara langsung pada pagi hari ini yang kami hormati. Om Swastiastu. Puji syukur kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bahwa pagi hari ini kami pengurus dan juga pengawas bisa melaksanakan pertanggungjawaban kami melalui RAT Koperasi Kota Mimba yang ke-37 tahun buku 2020. Dapat kami sampaikan di sini bahwa RAT kami laksanakan secara tertulis. Mulai tanggal 1 kita sudah menyampaikan materi pertanggungjawaban kepada anggota sebagai anggota yang kami undang untuk memberikan tanggapan pertanggungjawaban kami. Dari 7.480 dan 10%-nya kami undang, semuanya memberikan tanggapan dan menyetujui daripada pertanggungjawaban baik itu pengurus dan pengawas, dan juga sebagai rencana kerja tahun 2021 pola kebijakan dan program kerja disetujui oleh anggota. Jadi pada kesempatan ini adalah paripurna kesimpulan daripada rapat anggota yang seyogianya sudah kami laksanakan mulai tanggal 1. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, anggota khususnya kami sangat berbahagia pada pagi hari ini. Suasana baru yang kita laksanakan terkait dengan pelaksanaan RAT ini memberikan suatu hikmah yang sangat besar bagi kami. Yang sebelumnya kita lakukan rapat secara langsung, pada kesempatan yang baik ini kita melaksanakan rapat tertulis dan anggota memberikan sarannya kepada kami pengurus selaku yang bertanggung jawab sebagai perwakilan anggota, memberikan sarannya, dan banyak dari saran itu yang memberikan manfaat untuk kami tindak lanjuti sebagai pengelolaan koperasi, sebagai upaya untuk melanjutkan fasilitas layanan kami untuk memberikan kesejahteraan kepada anggota. Jadi ini hikmah yang sangat besar bagi kami dibandingkan dengan rapat yang kami lakukan secara langsung. Jadi kadang-kadang pada rapat secara langsung mencari 2 orang yang memberikan pandangan saja sangat sulit. Jadi ini hikmah yang kami terima sangat baik. Jadi bukan pandemi memberikan sesuatu yang buruk, tetapi di dalam
pelaksanaan RAT ini luar biasa, memberikan masukan kepada Koperasi Kuta Mimba untuk kami bisa melaksanakan tugas dan layanan kami kepada anggota lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di dalam perjalanan di masa COVID ini yang meluluh lantahkan perekonomian, jadi kami Koperasi Kuta Mimba sangat bersyukur. Jadi apa yang diwariskan sebagai koperasi yang besar dengan anggota yang banyak sebagai kekuatan daripada koperasi, ini yang menguatkan koperasi di masa pandemi ini. Karena dari awal anggota yang sudah diajak bergabung sebagai anggota koperasi di Kuta Mimba ini sudah dipersiapkan sebagai anggota yang sangat loyal kepada koperasinya. Jadi kami sebagai pengurus yang menindaklanjuti sebagai kebutuhan saat ini Koperasi Kuta Mimba sebagai kebutuhan layanan. Pada kesempatan yang baik ini tadi sudah disampaikan bahwa tema RAT kita kali ini yaitu bahwa kita memberdayakan pemberdayaan usaha anggota untuk memulihkan ekonomi di masa COVID 2019 ini, yaitu dengan layanan digital koperasi. Jadi Kuta Mimba yang sudah dari 2013 menyiapkan diri untuk memberikan layanan digital ini, jadi yang puncaknya kita sudah capai di tahun 2019 sehingga aset kita sangat besar. Jadi inilah yang menyebabkan Koperasi Kuta Mimba sangat siap di dalam mengantisipasi pandemi COVID-19 ini. Jadi dengan keadaan likuiditas kita yang besar, kebetulan dengan puncak pemanfaatan digital koperasi ini, aset kita sangat besar. Sehingga asungkara kita bisa menjalankan koperasi ini dan tetap bisa memberikan pelayanan seperti biasa. Jadi ini yang kami sangat syukuri, dan selanjutnya tentu koperasi yang menjalankan operasionalnya di masa pandemi ini dapat kami laporkan bahwa untuk capaian kita jadi tentu sangat jauh dari rencana kerja. Pertama dapat kami sampaikan bahwa anggota kita kebanyakan bergerak di pariwisata. Ini sangat berpengaruh terhadap capaian, namun tetap kita bisa mencapai hal yang positif walaupun jauh dari capaian. Dapat kami sampaikan kepada anggota semuanya dimanapun berada yang menyaksikan live streaming ini, jadi sudah menjadi satu persetujuan kepada anggota bahwa kami memperlakukan terhadap capaian SAU kita ini tetap kita manfaatkan dulu untuk mengantisipasi masa pandemi ini untuk penguatan lembaga untuk tetap bisa memberikan layanan kepada anggota. Ini mudah-mudahan dapat dimaklumi dan harapan kita semua bahwa pandemi ini bisa berlalu. Tapi tetap kita antisipasi. Mungkin salah satu sebentar kita akan meluncing daripada layanan terbaru kita yaitu Kiram, di mana Kiram ini adalah sebagai upaya, sebagai moto kita bahwa pemberdayaan usaha anggota ini untuk memperluas pasar kepada usaha-usaha anggota. Di samping juga dari proses transaksi itu jadi bisa menguatkan lembaga, jadi tidak hanya menabung tetapi dalam transaksi yang kita fasilitasi dengan Kiram ini bisa menguatkan likuiditas koperasi. Inilah upaya-upaya kita lakukan di samping bahwa ini adalah transaksi yang non tunai ya berhubungan dengan mengantisipasi dampak COVID di masa pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan kaitan dengan RAT pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anggota semuanya yang menyaksikan live streaming ini dan juga anggota-anggota yang hadir pada kesempatan yang baik ini, apa yang sudah dilakukan luar biasa kaitan dengan layanan Koperasi Kuta Mimba ini bisa dimanfaatkan,
bisa dimanfaatkan, karena dengan memanfaatkan layanan yang sudah kita punya ini tentu akan menguatkan lembaga koperasi ini dari transaksi yang dilakukan oleh anggota. Karena anggotalah yang sesungguhnya sebagai kekuatan dari lembaga koperasi itu sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, kami minta maaf, dan kami akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua Pengurus Koperasi Kota Mimba yang telah memberikan sambutan pada hari ini. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua Dekopinwil Provinsi Bali. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua. Kepada Bapak Inyoman Sarne, kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya kami permaklumkan bahwa sedianya hari ini yang hadir Pak Ketua, tapi H-1 ngerupuk saya ditelepon karena beliau ada ngajar ke Semarang, sehingga diperintahkan kepada saya untuk menghadiri acara rapat anggota tahunan Koperasi Kota Mimba. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus, pengawas, pembina, penasehat, Bamus, pendiri Koperasi Kota Mimba, yang kami hormati para undangan dari Bank Permata, dari Sevanam, notaris barangkali hadir, dan yang berbahagia Bapak-bapak, ibu-ibu dari perwakilan anggota yang berkesempatan hadir pada hari yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini mungkin saya untuk baru yang kedua kalinya atas nama Dekopinwil Provinsi Bali berdiri di sini, dan kalau mendengar Kota Mimba tentu sesuatu yang sangat tidak asing, tidak saja oleh kita yang baru-baru tetapi yang sudah teman-teman gerakan koperasi yang sudah lama. Karena gerakan Koperasi Kota Mimba mulai Badung sampai ke provinsi ini sesuatu yang memang pergerakan yang luar biasa dengan sangat-sangat kuat solidaritas di dalam yang kami lihat selama ini. Bapak Ibu, sebagai umat beragama tentunya kita tidak akan pernah berhenti mengaturkan puja-puji syukur kita kehadapan Ida Yang Widi, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita yakini betul hanya karena Tuhanlah apa yang kita niatkan akan bisa mencapai dengan harapan yang kita yakini. Yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah kami sangat bangga dan selamat kepada Koperasi Kota Mimba telah menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan RAT. Dan dari yang disampaikan Pak Ketua tadi, ini juga menjadi sebuah pembelajaran buat kami di Dekopinwil untuk kita jadikan sesuatu pelajaran baru, pengalaman baru. Ternyata dalam kondisi pandemi sekalipun kita bisa menemukan sebuah cara yang kemudian cara ini justru memiliki kualifikasi sangat baik untuk mendapatkan kekuatan tambahan dari pemilik. Jadi kami menemukan pemasukan baru untuk dari Kota Mimba saat ini adalah bahwa benar karakter kita, karena mungkin sudah setiap
terbiasa sehingga yang penting datang dapat hadiah. Nah, ternyata dengan pola yang dibuat oleh Kutomimbo ini memberikan sebuah nuansa yang bagus sekali. Paling tidak kita sebagai pengurus dapat sesuluh, dapat sebuah masukan yang itulah kata hati gerakan yang ada sebagai pemilik. Sehingga selamat sekali lagi kepada Kutomimbo, dan saya juga merasa senang sebagai mewakili gerakan IL-IL yang disampaikan oleh pembawa acara, dan selayaknya memang itu menjadi pedoman koperasi. Selama ini yang saya lihat, mohon maaf, sangat ada cukup banyak gerakan koperasi hanya menuju besar, tetapi sesungguhnya kesejahteraan terhadap anggotanya tidak terukur. Sedangkan besar harus dilawankan dengan pencapaian kesejahteraan anggota, harusnya itu. Sebagaimana prinsip-prinsip koperasi. Mohon maaf, barangkali saya dalam setiap kesempatan tidak akan pernah lupa untuk selalu mengingatkan kita menjalankan 7 prinsip. Karena itulah aturan yang harus kita pegang sebagai jiwa kita di dalam melakukan atau menggerakkan koperasi ini. Yang belum bagus dari 7 itu adalah 3 yang ke bawah, tapi saya lihat di Kutomimbo hampir semua sudah berjalan. Maksud saya yang ketiga di bawah itulah yang kelima ya, kemandirian. Kalau tentang keanggotaan, modal segala macam udah saya lihat rata-rata koperasi pasti menjalankan itu. Kemandirian ini yang mohon dibantu kita semua, dan juga Kutomimbo jangan hanya untuk sendiri, tolong bantu tularkan juga kepada gerakan teman-teman yang lain bahwa wujud kemandiriannya itu sudah terlihat mulai dari kemampuan mengelola dan juga melibatkan teknologi-teknologi yang ada, dan akhirnya juga muara akhirnya kepada kesejahteraan. Itu yang kami maksud kemandirian. Selama kita sudah melaksanakan proses itu, lingkaran itu, saya rasa tidak ada harusnya alasan buat koperasi dalam kondisi pandemi sekalipun untuk kesulitan atau apa ya, dalam bahasa mohon maaf kasar sekali, ras. Harusnya tidak terjadi seperti itu. Mohon maaf sedikit untuk di sisi itu, kebetulan saya koperasi di Banjar Lantang Bejuh, Taman Sari. Ini yang menjadi penekanan saya. Justru dalam kondisi pandemi aset kami naik. Biasanya rata-rata kita punya likuiditas 4 sampai 5 M, sekarang justru ke 9. Artinya apa? Kalau sudah kita akomodir semua menjadi sebuah kepercayaan dan pemilik itu memiliki koperasi, tidak ada alasan kita kekurangan atau terjadi penurunan likuiditas. Nah, tentunya inilah kekuatan koperasi yang sesungguh-sungguhnya. Terima kasih kepada Kutomimbo dalam konteks lingkaran yang sudah dijalankan, dan sekali lagi kami mohon jangan untuk sendiri Pak. Tolong bantu, ayo kita tularkan gerakan yang lain, jangan ragu menerima teman-teman untuk minta pembelajaran, karena yang paling penting belajar itu dari prakteknya, bukan dari ucapannya. Yang selanjutnya dalam yang saya bilang ini yang ke-6 adalah pendidikan. Pendidikan Kutomimbo, saya lihat saya tidak mau mengajari Kutomimbo, justru yang saya ingin maksudnya ini adalah bagaimana kemudian ini menjadi sesuatu yang tidak pernah berhenti-berhentinya kita untuk melakukan pendidikan. Pendidikan yang paling jarang dilakukan oleh koperasi adalah kepada anggotanya, dan dampaknya fatal. Saya lihat banyak koperasi yang karena merasa mungkin tidak mampu, padahal dia sudah punya dana pendidikan tapi tidak digunakan dengan benar. Saya coba lihat teman-teman, tentu tidak etis kalau kita menyebutkan nama koperasinya, tetapi di beberapa titik saya melihatnya ini karena kekurangan atau tidak terlalu rutinnya dilaksanakan pendidikan atau digunakannya dana pendidikan dengan benar, ini juga memberi pengaruh. Pengamatan saya yang terakhir itu adalah dari sisi kerjasama antar koperasi. Hal yang sederhana dilakukan Kutomimbo saya lihat itu adalah bagaimana menyiapkan sebuah konsep bahwa melibatkan anggota untuk bisa meningkatkan usaha anggota untuk diajak. Ini salah satu cara sederhana dalam pola kemitraan.
Pola kemitraan yang besarnya adalah bagaimana kemudian kita bisa menjaring hubungan. Ini yang sangat sulit, apalagi antar koperasi simpan pinjam. Karena itu tidak ada salahnya carilah kemitraan yang simpan pinjam dengan real. Paling tidak ada yang bisa kita, selama kemudian dia akan masuk juga menjadi keluarga besar Kutamimba. Dan itu harapan kami yang sangat besar dari penerapan prinsip-prinsip koperasi yang ada. Dengan demikian koperasi tidak akan lepas dari aturan-aturan yang memang mengikat. Selanjutnya saya sesungguhnya secara pribadi, mudah-mudahan teman-teman juga setuju dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan sudah keluar PP 7 2021 harusnya membahagiakan kita yang terkait dengan upaya pengembangan tadi. Kita sangat dibukakan ruang yang sangat besar sekali dalam rangka bagaimana kita bisa terutama nantinya memberdayakan anggota-anggota kita yang punya potensi usaha untuk benar-benar jangan melibatkan luar dulu. Ayo kita jadikan koperasi ini sebagai kekuatan dan di mana dana itu akan mengalir di internal kita. Nah, bagaimana kita mengupayakan ini ya tentu saya kira Kutamimba sudah punya jurus-jurusnya dan saya yakin ini akan bisa dijalankan. Tentu harapan kami juga untuk koperasi-koperasi yang lain mulai ini memikirkan potensinya sangat besar. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan tentang Dikopin. Mohon maaf Bapak Ibu, dulu juga pernah saya sampaikan sampai hari ini persoalan Dikopin pusat masih dualisme, tetapi kami di Bali Astungkare karena ketegasan pimpinan Bali, Pak Gubernur melalui Pak Kadis, kita diberikan support yang sangat luar biasa sehingga sebagaimana Undang-Undang 25 yang masih berlaku meskipun ada Cipta Kerja tetapi perlakuan Undang-Undang 25 pasal 59 masih berlaku, bahwa peran pemerintah dalam mendukung wadah tunggal ini adalah tidak bisa dilepaskan. Oleh karenanya kami tetap bahwa selama aturan hukumnya jelas sebagaimana yang untuk Dikopin Bali tetap menggunakan Kepres 6 2011 karena sampai detik ini anggaran dasar Dikopin masih keputusan Presiden nomor 6 2011 belum diganti. Karenanya bahwa kami mengajak tentunya sebetulnya teman-teman sekalian semuanya bahwa mari kita khusus di Bali yang sekarang sudah selesai urusannya itu terlepas dari apa yang terjadi di pusat, karena jujur kami saat ini masih merasa ada kesenjangan. Kita punya program yang cukup bagus menurut kami, ada 3 program besar kami, tetapi tentunya ini akan bisa berjalan dengan baik kalau kita bisa dayung bersambut dengan daerah. Karena kekuatan koperasi itu meskipun kami skopnya adalah Bali, tetapi sesungguhnya niat utama kami tentunya atas arahan Bapak Gubernur, Pak Kadis tidak serta-merta hanya untuk nipu saja, tetapi gerakan koperasi melalui Dikopinda dan koperasi-koperasi yang ada di kabupaten kota juga adalah membuat sebuah kekuatan, satu kesatuan sehingga Bali namanya akan menjadi besar untuk atas nama koperasi. Ini harapan kami. Dan Astungkarenya kita di pengurusan saat ini benar-benar sangat solid. Kita saling isi mengisi dan waktu kita cukup ada untuk siap dalam kondisi untuk turun ke lapangan. Jadi ini menjadi sesuatu kekuatan yang kita miliki pada saat ini sehingga terlepas daripada kondisi yang ada. Karena kenapa kami menyampaikan ini? Sebentar lagi kita akan melaksanakan Hari Koperasi. Tentu kita ingin dalam hari baik itu senyum kita sumringah. Bagaimana menciptakan suasana kebersamaan ini yang harus kita bersama-sama. Jadi saya mohon juga kepada teman-teman di Kutamimba yang merupakan koperasi yang sangat luar biasa ini ikut membantu mensuarakan
bahwasanya yang penting tidak penting siapa yang mimpin, tapi yang penting apa yang akan kita buat. Atau juga kita akan berganti terus, tetapi yang paling penting adalah kontinuitas program yang mau kita buat. Nah itu saja, sehingga dengan demikian atas nama Gerakan Koperasi Bali akan menjadi beda. Jadi kita adalah betul-betul yang penting koperasi, ya udah kita adalah saudara. Nah, saya kira itu hal-hal yang mungkin kami bisa sampaikan. Tentunya kalau ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami kembali menyampaikan selamat kepada segenap keluarga besar Koperasi Kutamimba atas telah diselenggarakannya rapat anggota tahunan untuk tahun buku 2020. Akhir kata kami sinep dengan para mesanti. Om, Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Bapak Ketua Deko Pinwil Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua, atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah launching layanan terbaru Koperasi Kutamimba KIRAM, KIRIS Application Programming Interface Merchant. Peluncuran KIRAM adalah upaya untuk memberdayakan anggota, nasabah, masyarakat melalui usaha yang telah didaftarkan di Merchant Koperasi Kutamimba dan juga sebagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Merchant sebelumnya berupa KMP yang dapat menerima transaksi hanya melalui Kutamimba Mobile saja. Dengan dilaunchingnya KIRAM, Merchant Koperasi Kutamimba dapat menerima transaksi pembayaran secara digital melalui e-money seperti OVO, Dana, GoPay, atau bahkan mobile banking yang sudah masuk jaringan KIRIS. Selain itu, hal ini juga memberikan manfaat perluasan pasar bagi usaha anggota dan juga penguatan likuiditas Koperasi Kutamimba melalui transaksi yang dilakukan di layanan terbaru yaitu KIRAM. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada PT Bank Permata atas kerjasamanya berkolaborasi untuk meningkatkan layanan di Koperasi Kutamimba dan juga vendor PT Sevanam Teknologi Solusindo yang sudah memfasilitasi kami dalam mewujudkan layanan KIRAM ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sedangkan untuk peluncuran media informasi Sikumba, Sistem Informasi Layanan Koperasi Kutamimba, yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan informasi yang sudah luar biasa yang diberikan oleh Koperasi Kutamimba sehingga dapat dimanfaatkan oleh anggota, nasabah pada khususnya, dan juga masyarakat pada umumnya. Dan tidak menunggu lama lagi, kami mohon Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali yang didampingi juga oleh Bapak Wakil Ketua Dekopinwil Provinsi Bali dan Bapak Ketua Pengurus Koperasi Kutamimba untuk ke depan. Dan hadirin yang kami hormati, Bapak Kadis akan mengklik mouse yang sudah tersedia di depan. 5, 4, 3, 2, 1.
Hai teman-teman Sikumba yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Devi Janti. Bersama Sikumba kita bakal ke Koperasi Kutamimba, mau ketemu dengan Bapak Ketua Pengurus Koperasi Kutamimba, Bapak Nyoman Widiarto. Penasaran nggak sih kira-kira gimana sih keseruan kita nanti? Ayo kita cus! Halo teman-teman, saya lagi ada di Koperasi Kutamimba. Kita mau bertemu dengan Bapak Ketua Pengurus Koperasi Kutamimba. Yuk! Ya teman-teman, kita udah ada di depan ruangan Bapak Ketua Pengurus Koperasi Kutamimba, Bapak Nyoman. Jadi, langsung aja ikutin kita. Permisi. Silakan masuk. Swastiastu, Pak. Swastiastu, nggih. Silakan. Swastiastu, Pak. Nggih, bersih, nggih. Pada salah satu merchant yang sudah terdaftar di Merchant Koperasi Kutamimba, yang langsung didampingi oleh Bapak Ketua Pengurus Koperasi Kutamimba, dan juga kami mohon Bapak Ketua Dekopinwil Provinsi Bali dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua untuk bergabung untuk shopping yang ada merchant di samping kita. Sudah ada barcode Merchant Koperasi Kutamimba yang langsung diarahkan oleh Bapak Ketua Pengurus. Kami persilakan. Seperti kita lihat bersama, ada salah satu merchant yang sudah terdaftar di Merchant Koperasi Kutamimba, yaitu Astiti Kebaya. Jadi Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali sedang melihat kira-kira produk apa saja yang ingin dibeli pada hari ini, dan juga Bapak Ketua Dekopinwil pada hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua ikut bergabung, ya, dan mencoba untuk transaksi perdana menggunakan layanan terbaru, yaitu layanan terbaru QRIS Application Programming Interface Merchant. Seperti kita ketahui, ini merupakan layanan terbaru yang dimana bukan hanya anggota ataupun nasabah saja yang bisa bertransaksi, tetapi menggunakan juga masyarakat yang menggunakan aplikasi e-money seperti OVO, Dana, GoPay, atau bahkan mobile banking Bapak Ibu, ya, yang sudah masuk jaringan QRIS. Dan juga untuk pemilik Merchant Koperasi Kutamimba, ya, tepuk tangan sekali lagi. Untuk pemilik Merchant Koperasi Kutamimba, dana yang langsung masuk ke rekening tanpa harus menunggu 1 hari setelah pembayaran. Jadi dananya langsung masuk ke rekening dari penjual. Dan hadirin yang kami hormati, Koperasi Kutamimba menerima penghargaan 100 Koperasi Besar Indonesia sebagai Koperasi Skala Besar Nasional 2021 dari majalah Peluang pada tanggal 23 Februari 2021. Dan pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ketua Pengurus Koperasi Kutamimba akan menyerahkan buku 100 Koperasi Besar Indonesia kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, dan juga Bapak Ketua Dekopinwil Provinsi Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua. Maka dari itu kami mohon Bapak untuk maju ke depan. Untuk penyerahan buku pertama akan diberikan oleh Bapak Ketua Pengurus Koperasi Kutamimba kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, dan dilanjutkan dengan penyerahan buku
100 Koperasi Besar Indonesia dari Bapak Ketua Pengurus Koperasi Kutamimba kepada Bapak Ketua Dekopinwil Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua. Beri tepuk tangan sekali lagi. Inilah penyerahan buku 100 Koperasi Besar Indonesia dari Bapak Ketua Pengurus Koperasi Kutamimba kepada Bapak Kadis dan juga Bapak Ketua Dekopinwil. Dan acara selanjutnya kami mohon yang terhormat Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, rahayu, rayu, dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Dekopinwil Provinsi Bali dan diwakili oleh Wakil Ketua. Yang saya hormati anggota DPRD Kota Denpasar, yang tadi saya dengar sudah hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati pendiri, pengurus, bamus, sat pengawas, serta anggota koperasi Kutamimba yang kami cintai dan banggakan. Bapak Ibu yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu, serta hadirin yang kami cintai dan kami banggakan. Mengawali sambutan ini, marilah kami mengaturkan puja pangastuti sesanti angyu bagya hadapan Ida Sang Hyang Widi-Wasa Tuhan Yang Maha Esa atas asung kertawarenugrahanya pada pagi hari ini di tempat yang sejuk ini kita bisa melaksanakan kegiatan rapat anggota tahunan tahun buku 2020 Kutamimba yang kami cintai dan kami banggakan dalam suasana sehat dan berbahagia serta dengan penuh rasa kekeluargaan. Hadirin dan undangan yang kami hormati, saya memberikan apresiasi kepada pengurus Kutamimba karena dalam suasana pandemi COVID-19 pun masih bisa melaksanakan RAT dan saya sudah 2 kali memberikan sambutan pada saat RAT tahun buku 2019 di tempat Wantilan dan hari ini di tempat ini kami juga memberikan sambutan dalam RAT untuk tahun buku 2020. Saya merasa senang Bapak Ibu sekalian, kenapa dalam suasana pandemi COVID-19 pun ini tadi sudah disampaikan oleh Ketua, walaupun dari laporan yang disampaikan kepada kami hampir mengalami penurunan, baik dari segi aset, SAU, dan sebagainya. Saya rasa dari sekian kali saya diundang untuk memberikan sambutan, hampir rata-rata semua koperasi mengalami penurunan. Saya rasa ini tidak usah berkecil hati Bapak Ibu sekalian. Kita ketahui dalam suasana yang sangat sulit ini pun, syukur-syukur koperasi Kutamimba masih bisa berjalan dengan baik, dengan eksis. Dan ini merupakan satu katakan kebanggaan bagi kita bersama. Koperasi Kutamimba makin tahun makin memberikan pelayanan yang terbaik. Tadi disampaikan oleh pengurus bahwa pelayanan yang diberikan oleh Kutamimba sudah mengalami peningkatan. Ada tadi Sikumba, ada tadi Kiram yang tadi. Nah, ini salah satu upaya daripada pengurus bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi anggotanya pun nasabah daripada Kutamimba. Saya memberikan apresiasi kepada pengurus sana beberapa terobosan-terobosan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kepelayanan kepada masyarakat atau kepada anggotanya. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, kita ketahui bersama bahwa Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang saat ini betul-betul sedang terpuruk Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu mengikuti di beberapa media visual, media elektronik atau media cetak, bahwa kalau kita lihat di tahun 2020
Provinsi Bali mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam. Tahun 2020 kalau kita lihat dari kuartal pertama sampai kuartal keempat itu hampir terkontraksi minus 12,24%. Artinya apa? Artinya Provinsi Bali betul-betul sudah sangat terpuruk dari segi perekonomian. Kalau kita bandingkan dengan nasional, kita masih sangat tinggi. Nasionalnya minus 2,sekian%. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Dalam suasana yang sangat sulit ini, pemerintah pun juga telah melakukan berbagai upaya di dalam untuk program pemulihan ekonomi nasional. Kuta Mimba sebagai salah satu koperasi besar, tadi disampaikan juga mendapat penghargaan, saya juga ucapkan selamat. Jadi mari kita ke depan bagaimana Kuta Mimba ini betul-betul menjadi, katakanlah tadi disampaikan oleh Ketua Dikopinwil, bagaimana bisa menularkan kepada gerakan-gerakan koperasi yang lainnya yang ada di Bali dalam rangka untuk bisa ikut memajukan gerakan koperasi yang ada di Provinsi Bali. Kalau kita lihat dari data Bapak Ibu sekalian, jumlah koperasi yang binaan provinsi saat ini hampir kurang lebih meningkat, yang tadinya 199 sekarang menjadi 207 yang menjadi koperasi NIPO binaan provinsi. Kalau kita lihat dari jumlah koperasi yang ada di seluruh Bali, kurang lebih hampir 5.047 koperasi. Bahkan di suasana pandemi ini bertumbuh banyak koperasi baru. Nah, ini pun sebagai kebijakan kami, karena kami ingin dorong bagaimana ke depan Provinsi Bali itu lebih banyak yang tumbuh dan berkembang itu adalah koperasi produksi maupun koperasi pemasaran. Inilah tujuan kami. Beberapa kementerian Bapak Ibu sekalian diharapkan manakala ada berikan bantuan itu diharapkan dalam bentuk koperasi Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itulah kami juga ingin dorong kalau bisa nanti beberapa koperasi Mimba juga punya unit usaha, utama dalam segi usaha mikro yang kita ketahui sendiri. Bahkan saat ini pemerintah juga sangat mendorong memberikan berupa program kerja atau modal kerja bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Bali. Berdasarkan informasi yang kami terima Bapak Ibu sekalian, mungkin pada kesempatan ini saya sampaikan, di tahun 2020 beberapa program pemerintah yang telah dikucurkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi berupa bantuan produk usaha mikro. Jadi BPUM yang telah diberikan oleh pusat dengan besar 2,4 juta kepada usaha mikro. Usulan kami di tahun 2020 kurang lebih hampir 335.000 usaha mikro Bapak Ibu sekalian. Namun dari usulan tersebut yang sudah terrealisasi 215 usaha mikro dengan total nilai uang yang dikucurkan ke Bali kurang lebih hampir 520 miliar lebih. Di samping BPUM Bapak Ibu sekalian ada juga program subsidi bunga yang diberikan kepada koperasi-koperasi di mana anggota debiturnya yang tidak mampu membayar cicilan maka diberikanlah subsidi bunga. Besarnya subsidi bunga bervariasi Bapak Ibu sekalian. Mungkin sudah diketahui pengurus dan itu dari data yang kami dapatkan kurang lebih ada 16 koperasi yang sudah mengajukan untuk subsidi bunga dengan nilai kurang lebih 520 juta. Nah, inilah salah satu upaya. Demikian juga dengan pemerintah Provinsi Bali melalui bantuan stimulus usaha yang diberikan kepada koperasi, baik binaan provinsi maupun binaan kabupaten. Total anggaran yang pemerintah Provinsi Bali yang dikucurkan dalam rangka memberikan bantuan stimulus usaha itu kurang lebih untuk koperasi saja kurang lebih hampir 43,33 miliar Bapak Ibu sekalian. Jadi 43 miliar 330 juta. Itu. Sedangkan untuk usaha mikro yang sektor informal kemarin kami berikan kurang lebih 78,12 miliar. Namun di dalam pelaksanaannya
bantuan stimulus usaha untuk koperasi hanya terasinya sangat sedikit. Kenapa? Masih banyak kawan-kawan gerakan koperasi yang tidak mengajukan untuk mendapatkan bantuan stimulus usaha. Artinya tidak semua koperasi di Bali mengalami penurunan. Nah, ini saya juga tidak tahu kenapa itu Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk tahun 2021 pemerintah pusat pun juga akan melakukan program Bapak Ibu sekalian, yaitu program dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional berupa BPOM akan dilanjutkan lagi bagi kawan-kawan pelaku usaha mikro kecil menengah yang tidak mendapatkan BPOM di tahun 2020 disilakan untuk diajukan di tahun 2021, dan itu melalui satu pintu yaitu Dinas Koperasi Kabupaten Kota Sebali. Di mana di tahun 2020 pengajuan melalui beberapa, baik itu lembaga pembiayaan seperti Pegadaian, perbankan, dan bahkan ada dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Nah, sehingga kita kesulitan untuk memantau sampai saat ini pun kami belum tahu berapa persenkah BPOM yang telah dikucurkan yang dirasakan melalui SK yang sudah terrealisasi. Berdasarkan laporan yang kami terima di masyarakat, masih ada beberapa bantuan yang sudah di SK-kan namun diblokir oleh BRI. Nah, inilah salah satu kendala Bapak Ibu sekalian. Nah, kami dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali tidak bisa melakukan. Bahkan kami pun saat ini melalui bank-bank penyalur seperti BRI dan BNI tidak mau memberikan laporan kepada kami. Berapa sebenarnya sudah terjadi? Ini salah satu kendala. Nah, berdasarkan rapat-rapat kami dengan Deputi UMKM, mudah-mudahan di tahun 2021 ini akan jauh lebih baik di dalam penyaluran bantuan produksi usaha mikro yang akan diberikan kepada masyarakat melalui satu pintu yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kota Sebali. Nah, diharapkan juga kan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini manakala ada anggota debitur daripada Koperasi Kutamimba, di mana anggotanya sebagai usaha mikro kecil menengah, diharapkan juga bisa diajukan melalui ke Dinas Koperasi Kabupaten Kota, dalam ini Kutamimba di bawah Kabupaten Badung. Silakan itu. Kemudian bagi kawan-kawan pelaku usaha mikro kecil menengah yang sudah mendapatkan bantuan BPOM, dipersilahkan untuk mengajukan modal kerja melalui kredit usaha rakyat itu dengan bunga 3% per tahun dan menurun. Nah, inilah mungkin kalau tahun lalu bunganya 6%, sekarang di tahun 2021 bunganya 3% Bapak Ibu sekalian. Artinya bagaimana kehadiran pemerintah di sini betul-betul akan membantu para pelaku usaha mikro kecil menengah. Di samping itu Bapak Ibu sekalian, kami dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali juga memberikan pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis juga kepada koperasi. Nah, untuk tanggal 18 besok itu kami akan memberikan bimbingan teknis kepada koperasi sektor real yang ingin untuk mendapatkan pinjaman LPDB. Nah, ini jadi besok dari LPDB pusat akan datang ke Bali untuk memberikan bimbingan teknis kepada kawan-kawan gerakan koperasi yang berminat untuk mendapatkan pinjaman LPDB. Karena sampai saat ini Bapak Ibu sekalian, dari 33 koperasi yang kami usulkan untuk mendapatkan LPDB, baru sebagian kecil saja yang sudah terrealisasi dan selebihnya masih dalam keadaan proses. Kami harapkan melalui dana pinjaman LPDB inilah nantinya koperasi akan bisa melihat kembali di dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Karena saya rasa LPDB ini sangat lunak walaupun dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh kawan-kawan pengurus gerakan koperasi. Nah, inilah. Di samping itu juga kami hari ini dan besok juga kami juga melakukan kepada kawan-kawan pelaku usaha mikro kecil menengah untuk bimbingan teknis mendapat hak atas kekayaan intelektual. Bagi Bapak Ibu pelaku usaha mikro kecil menengah yang mempunyai usaha yang ingin untuk mendapatkan hak patennya, apa itu hak merek
atau hak cipta kami persilahkan. Karena kami pemerintah Provinsi Bali sangat concern untuk ini Bapak Ibu. Bagaimana bisa melindungi bahkan melestarikan daripada hak atas kekayaan intelektual yang telah Bapak Ibu miliki. Inilah. Di samping itu Bapak Ibu sekalian, kami Dinas Koperasi dan UKM juga di tahun ini akan mengajukan kegiatan pelatihan-pelatihan. Kurang lebih hampir 960 orang yang kami latih dengan berbagai latihan yang akan kami laksanakan di UPT Diklat Koperasi dan UKM Provinsi Bali. Di mana saat ini sudah dibuka pendaftarannya secara online. Inilah. Demikian juga dengan Koperasi Kutamimba yang setelah melakukan upaya peningkatan pelayanan melalui Kiram tadi dan Sikumba, ini salah satu terobosan yang dilakukan oleh pengurus dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota. Dan saya juga merasa senang dan mudah-mudahan program yang dikuncurkan oleh Kutamimba bisa menikmati oleh anggota Koperasi Kutamimba. Karena saya pun juga sendiri ikut menjadi anggota Koperasi Kutamimba, Bapak Ibu sekalian. Ini. Ya mudah-mudahan ke depan jadi Kutamimba akan jauh lebih maju lagi, lebih meningkat lagi di dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya. Saya sangat yakin dan percaya dengan pengurus sekarang, dan siapa tahu nanti ada penggantian, saya rasa Kutamimba tidak usah diragukan lagi. Karena saya yakin ada pengkaderan yang telah dilakukan sehingga nanti Kutamimba tetap menjadi survive ke depan. Ini salah satu koperasi besar yang ada di Bali ini. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, kami pun juga dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali tidak henti-hentinya selalu mendorong kepada kawan-kawan gerakan koperasi bagaimana ke depan koperasi yang ada di Bali ini makin meningkat, Bapak Ibu sekalian. Dalam artian kinerjanya makin meningkat. Walaupun kita ketahui banyak kawan-kawan gerakan koperasi yang bergerak di sektor jasa, terutama jasa transportasi mati suri saat ini. Kalau Bapak Ibu sekalian kita tahu di Nusa Dua hampir sebagian besar koperasi yang bergerak di bidang jasa transportasi mengalami kesulitan. Bahkan mereka susah sekali. Karena apa? Anggotanya sebagian besar adalah di bidang jasa transportasi. Ini salah satu kendala. Kami pun sebenarnya Bapak Ibu sekalian, Dinas Koperasi dan UKM sebenarnya juga di dalam tahun 2021 memang ada anggaran, dialokasikan anggaran untuk kami dalam rangka dana penguatan modal masyarakat. Itu alokasi yang diberikan kepada kami kurang lebih hampir 12 miliar. Namun di dalam pelaksanaan kemarin ada rasionalisasi lagi bahwa anggarannya difokuskan untuk penanganan COVID dalam rangka untuk program vaksinasi. Inilah salah satu Bapak Ibu sekalian. Harapan kami juga nanti kepada pengurus bagaimana para karyawannya bisa dilakukan vaksinasi lah COVID-19 ini dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan daripada pegawai maupun jajaran pengawas dan pengurus daripada Koperasi Kutamimba. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, kami pun sebenarnya juga telah berupaya berbagai cara bagaimana anggota koperasi itu bisa untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Nah ini kami sedang berupaya dengan Satuan Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Bali, bagaimana dengan anggota-anggota koperasi, bisa nggak kami mendapatkan alokasi vaksin COVID-19. Kalaupun anggotanya minimal jajaran pengurus dan pegawainya lah diberikan vaksin dulu. Nah ini karena kita ketahui juga karena para pegawai koperasi memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang sering melakukan kontak langsung kepada masyarakat. Nah ini kami juga sedang berupaya dengan Satuan Tugas COVID-19 yang ada di Bali dan mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir dan Bapak Ibu segera bisa mendapatkan vaksin daripada COVID-19. Nah untuk Dinas Koperasi sendiri Bapak Ibu sekalian itu juga kami tanggal 25 itu semua jajaran staf Dinas Koperasi sampai dengan cleaning service dengan tukang kebun akan kami melakukan vaksinasi vaksin COVID-19.
Nah, ini harapan kami pun juga kepada kawan-kawan pengurus koperasi dan karyawan kalau bisa juga mendapatkan segera vaksin COVID-19. Karena diharapkan dengan kita sudah mendapatkan vaksin COVID-19 ada imun antibodi terhadap tubuh kita. Sehingga kami bisa terhindar, Bapak Ibu terhindar dari COVID-19. Inilah salah satu. Nah, ini kami sedang berupaya dengan Ketua Gugus Tugas COVID-19 bagaimana kawan-kawan gerakan koperasi binaan provinsi untuk bisa segera mendapatkan vaksin COVID-19 inilah. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang sama ini, pada hari ini pun juga ada pertemuan secara virtual terhadap kawan-kawan gerakan koperasi, terutama di seluruh Bali dalam rangka untuk online data koperasi. Nah, saat ini dapat kami sampaikan, Dinas Koperasi telah mempunyai sistem aplikasi di dalam rangka untuk menginput online data koperasi. Nah, kami harapkan juga semua koperasi yang ada di Bali segera melakukan penginputan terhadap data koperasinya. Dengan demikian, kami nanti di akhir tahun akan bisa mengetahui secara valid data koperasi yang ada di seluruh Bali, baik itu binaan provinsi maupun binaan kabupaten. Dengan validasi data yang akurat, maka selaku pemangku kepentingan akan bisa mengambil suatu kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perkembangan perkoperasian yang ada di Bali maupun usaha mikro kecil menengah yang ada di Bali. Nah, ini pun kami juga kait dengan UMKM sedang berproses untuk membuat website daripada UMKM Bali. Nah, bagaimana ke depan selain koperasi, UMKM pun datanya sudah online Bapak Ibu sekalian, sehingga nantinya data ini bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dimanfaatkan dalam rangka untuk pengambilan kebijakan-kebijakan ke depan baik terkait dengan koperasi maupun UMKM. Nah, sampai saat ini kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, data UMKM kami cukup banyak, hampir 327.000 usaha mikro kecil menengah. Bahkan di saat pandemi COVID-19, para pelaku usaha mikro kecil menengah makin meningkat. Kenapa demikian? Banyak seperti karyawan atau pegawai hotel yang dirumahkan, mereka sekarang sedang menjalankan kegiatan usaha mikro Bapak Ibu sekalian. Apakah dia menjual produk kuliner dan sebagainya. Inilah salah satu Bapak. Justru pandemi jumlah UMKM-nya meningkat. Bahkan kami pun juga sudah melakukan sosialisasi onboarding kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah, di mana yang punya produk-produk unggulan. Nah, rencana kami pun juga nanti tanggal 25 Maret, kami juga Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Kuala Lumpur akan mengundang para pelaku usaha mikro kecil menengah untuk bisa ikut pertemuan secara virtual dalam rangka bagaimana produk-produk UMKM yang ada di Bali bisa dijual ke Malaysia. Dan kami pun kemarin juga sudah ketemu dengan staf dari Kementerian Luar Negeri. Saya mohon juga beberapa produk-produk unggulan dari Bali yang bisa kita jual ke luar negeri, sehingga akan jaringan pemasaran para pelaku usaha mikro kecil menengah makin meningkat. Tidak hanya sekedar di Bali, tapi sudah di jajaran go internasional. Nah, untuk itu kami juga melakukan sosialisasi onboarding Bapak Ibu sekalian. Demikian juga pemerintah Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti siapa tahu Koperasi Putra Mimba bisa sebagai salah satu penyedia barang dan jasa untuk pemerintah Provinsi Bali maupun kabupaten kota. Saat ini pemerintah memprogramkan 40% dari belanja barang dan jasa itu diperuntukkan bagi koperasi dan usaha mikro kecil menengah. Diharapkan dengan kebijakan seperti ini, kawan-kawan gerakan koperasi di mana para anggotanya yang punya usaha sebagai penyedia barang pemerintah bisa mengikuti kegiatan seperti ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu juga bisa berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Bali. Inilah. Dalam situasi yang sulit kami selalu berupaya bagaimana ke depan para koperasi, kawan-kawan koperasi dan UMKM bisa tetap
menjalankan kegiatan usahanya. Jangan sampai mengalami kemunduran, karena kita ketahui saat ini memang sulit bagi kita untuk menjalankan kegiatan usahanya. Inilah salah satu. Tapi saya rasa kita harus tetap optimis dan semangat di dalam menghadapi maupun tantangan ini. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, mungkin itu yang dapat kami sampaikan di dalam sambutan ini. Selagi saya mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus, pengawas, dan karyawan dan Kartikuta Mimba dan anggotanya setelah melaksanakan RAT tahun buku 2020. Semoga program kerja yang telah dicanangkan oleh pengurus untuk di tahun 2021 bisa berjalan dengan baik, dan kami harapkan partisipasi daripada anggota koperasi utama sangat diharapkan untuk kemajuan dan tumbuh kembangnya daripada koperasi Kuta Mimba ini. Lagi saya ucapkan selamat, semoga rapat anggota tahun buku 2020 bisa berjalan dengan baik, dan semoga ide Sang Yang Widi Wasa selalu memberikan tuntunan dan sinar sucinya kepada kita semua, sehingga perjalanan koperasi Kuta Mimba bisa makin maju, makin sukses, dan makin jaya di ke depan. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada yang kurang berkenan, dan untuk itu saya akhiri dengan Pram Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kadis atas sambutan yang telah diberikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah rangkaian pembukaan rapat paripurna Panitia Perumus rangkaian RAT ke-37 tahun buku 2020 yang langsung dibuka juga oleh Bapak Kadis. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang telah diberikan, dan selanjutnya Bapak Kadis akan ada acara, kami persilakan untuk meninggalkan tempat, dan kami mohon Bapak Ketua Dekopinwil Provinsi Bali pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua untuk tetap di ruangan sampai dengan berakhirnya rapat paripurna. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu peserta rapat paripurna Panitia Perumus dan juga Bapak Ibu anggota yang menyaksikan acara rapat paripurna Panitia Perumus rangkaian kegiatan RAT ke-37 tahun buku 2020 yang menyaksikan live streaming di akun Facebook kami Koperasi Kuta Mimba dan juga channel YouTube kami Koperasi Kuta Mimba. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan pada rapat paripurna hari ini, kami persilakan untuk menyaksikan bersama video layanan informasi Koperasi Kuta Mimba. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman Sikumba yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Devi Jayanti, bersama Sikumba kita bakal ke Koperasi Kuta Mimba, mau ketemu dengan Bapak Ketua Pengurus Koperasi Kuta Mimba, Bapak Nyoman Widiarto. Penasaran nggak sih kira-kira gimana sih keseruan kita nanti? Ayo kita cus! Halo teman-teman, saya lagi ada di Koperasi Kuta Mimba. Kita mau bertemu dengan Bapak Ketua Pengurus Koperasi Kuta Mimba. Yuk! Ya teman-teman, kita udah ada di depan ruangan Bapak Ketua Pengurus Koperasi Kuta Mimba, Bapak Nyoman. Jadi langsung aja ikutin kita. Permisi. Silakan masuk. Swastiastu Pak. Swastiastu, gini. Silakan.
Pak Man. Iya, betul. Sementara kita juga sudah mematuhi protokol kesehatan yang ada di sini. Jadi supaya lebih nyaman kita berbincang-bincang hari ini, mungkin kita bisa buka masker yang sebentar Pak Man. Betul. Ya Pak Man, kalau berbincang dengan Pak Man sebagai Ketua Pengurus Koperasi Kutamimba periode 2018 hingga 2022, pasti mengenai Koperasi Kutamimba. Ya, dari saya kecil saya sudah tidak asing mendengar kata Kutamimba, apalagi Koperasi Kutamimba sudah didirikan dari sebelum saya lahir, ya, tahun 1983. Oke, jadi tahun ini sudah memasuki tahun ke-38 Pak Mane. Wah, luar biasa sekali nih, dengan proses dan perjalanan yang panjang, Koperasi Kutamimba tetap eksis, Oke. Dan sudah mewujudkan layanan, yaitu layanan digital Pak Mane. Ya, betul. Ya. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman Sikumba yang ada di rumah dan juga studio, bagaimana perjalanan awal Koperasi Kutamimba sampai sekarang tetap eksis, ya Pak Mane. Silakan Pak Mane. Begini, jadi pertama kita patut bersyukur, ya. Kita patut bersyukur kita diwariskan koperasi yang sudah besar. Ya, kami yang kepengurusan periode 18, ya, tahun 2018-2022 ini, ya, menjalankan tugas. Tentu apa yang kami lakukan sekarang ini berbeda dengan perjalanan Kutamimba sebelumnya, ya, tentu menyesuaikan dengan apa yang menjadi tuntutan layanan saat ini, ya. Itu yang menyebabkan kami, sehingga kami saat sekarang ini yang menjadi tuntutan layanan adalah layanan digital. Ini layanan digital merupakan suatu keharusan untuk zaman sekarang ini, ya. Itu yang menyebabkan kami terus melakukan perubahan layanan sebagai tuntutan daripada anggota terutama dan masyarakat yang menjadi sasaran pasar, ya, bagi Koperasi Kutamimba. Ya, itu yang kita mendasari dari mewujudkan layanan yang berbasis digital ini. Ya. Di samping itu, ya, tentu kita beranjak dari pengelolaan koperasi itu yang roh koperasi itu adalah kesejahteraan bagi anggota, ya. Jadi disinilah upaya kita untuk bisa memberikan manfaat, ya, manfaat seluas-luasnya kepada anggota terutama, dan juga bisa meningkatkan pengabdian kita kepada masyarakat yang ada di lingkungan Koperasi Kutamimba. Jadi di sana yang kita upayakan untuk mewujudkan kesejahteraan koperasi itu. Ya. Di tahun pertama Pak Man menjabat kan muncul gebrakan baru, yaitu layanan Kutamimba Mobile. Mungkin bisa diceritakan apa saja sih manfaat dari Kutamimba Mobile seperti banking Pak Mane? Ya, silakan Pak. Ya. Begini, jadi Koperasi Kutamimba meningkatkan sampai kita memiliki Kutamimba Mobile, ya. Jadi kita harapkan, jadi anggota kita yang sudah menjalankan usahanya dan terus berkembang begitu. Sebagai tuntutan layanan itu kita Mari Bapak Ibu kita melanjutkan acara pada rapat paripurna Panitia Perumus rangkaian kegiatan RAT ke-37 tahun buku 2020. Pada acara rapat paripurna ini dilaksanakan hanya dalam waktu 30 menit, jadi setelah itu akan ada istirahat makan siang. Dan juga kami menawarkan kepada Bapak Ketua Dekopinwil Provinsi Bali atau pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua untuk masuk ataupun mendaftarkan sebagai anggota Koperasi Kutamimba, yang dimana biaya dari awal masuk anggota adalah 525.000, antara lain biaya pendaftaran 100.000, kemudian biaya pendidikan 100.000, dan simpanan pokok sebesar 300.000, kemudian simpanan wajib 25.000. Kami persilakan jika Bapak Wakil Ketua ingin mendaftar sebagai anggota Koperasi Kutamimba untuk ke pelayanan CSO kami di bawah di lantai 1 cabang Legian Koperasi Kutamimba.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan juga Bapak Ibu anggota yang setia menyaksikan kami di channel YouTube kami dan juga Facebook Koperasi Kutamimba. Selanjutnya adalah rapat paripurna panitia perumus. Untuk itu kepada ketua pengurus, ketua pengawas dan juga panitia perumus untuk menempati tempat di depan. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara ini sepenuhnya saya berikan kepada panitia perumus untuk memimpin rapat. Maka dari itu kepada pengurus, pengawas dan juga panitia perumus kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Kita akan lanjutkan acara pada pagi hari ini, yaitu rapat paripurna tim perumus RAT ke-37 tahun 2020. Sebelum kami mulai, mari kita awali rapat paripurna ini dengan mengaturkan puji pengasungkara. Om Swastiastu. Puji syukur kita sampaikan, kita sudah sampai pada penghujung acara, yaitu rapat paripurna tim perumus RAT ke-37 tahun tahun buku 2020 pada hari ini. Bapak Ibu, khususnya anggota yang hadir pada kesempatan yang baik ini, dan juga Bapak Ibu anggota yang menyaksikan rapat paripurna ini baik dari media Facebook dan live streaming dari YouTube Kutamimba. Pada kesempatan ini kami awali dulu untuk menyampaikan bahwa panitia perumus, yaitu terdiri dari pengurus, pengawas, perwakilan anggota yang ditetapkan pada RAT tahun buku 2019. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di tampilan layar yang menyaksikan live streaming, yang bisa melihat nama-nama daripada tim perumus sebagai perwakilan tim perumus yang menyampaikan kesimpulan sidang pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi dapat kami sampaikan bahwa panitia yang sudah di-SK-kan untuk melaksanakan RAT tahun buku 2020, yaitu RAT yang ke-37 Koperasi Kutamimba. Selanjutnya melaksanakan persiapan-persiapannya. Dan akhirnya sudah berhasil melakukan laporan, baik itu pengawas dan pengurus sudah bisa menyiapkan laporan pertanggungjawabannya. Selanjutnya disampaikan kepada anggota perwakilan yang jumlahnya 10% dari jumlah anggota pada akhir tahun buku 2020. Jadi sejumlah 7.408 anggota yang diundang untuk menanggapi pertanggungjawaban baik itu pengurus dan pengawas, juga RAPBK, pola kebijakan dan program kerja yang disusun sebagai program kerja di tahun buku 2021. Dapat kami sampaikan dari hasil undangan yang kami sampaikan kepada anggota baik secara online melalui WA anggota dan juga kepada anggota yang tidak memiliki WA, kami sampaikan laporan secara hard copy. Selanjutnya memberikan tanggapan terhadap pertanggungjawaban dan juga
rencana kerja dan program kerja, juga pola kebijakan yang kami susun dari pengurus. Dan semua sudah memberikan tanggapannya 100%. Jadi hal yang luar biasa yang kami rasakan pada kesempatan ini dengan pelaksanaan RAT yang berbeda, yang awalnya adalah tatap muka secara langsung, sekarang kita laksanakan secara tertulis, memberikan makna yang sangat baik sekali. Karena sebagian besar dari anggota yang kita undang, sebagian besar memberikan tanggapan dan sarannya kepada Koperasi Kutamimba. Jadi ini hal yang luar biasa, yang sangat bermanfaat bagi kami pengurus dalam melaksanakan mandat dari anggota. Apa yang menjadi kebutuhan daripada anggota itu dapat kami ketahui, dan tentu akan menjadi tugas kami untuk ditindaklanjuti sebagai peningkatan layanan kami kepada anggota. Itu yang sesuatu yang sangat baik yang kita dapatkan dalam proses kita melaksanakan RAT secara tertulis ini. Baik Bapak Ibu, dapat kami sampaikan di sini bahwa per tanggal 1 Maret, per tanggal 1 Maret kita sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban ini kepada anggota, dan sudah dilakukan rekap terhadap tanggapan yang diberikan, baik itu secara tertulis dan juga secara online melalui Google Form yang kita sampaikan kepada anggota. Dan selanjutnya kami per tanggal 12 melakukan rekap terhadap tanggapan anggota ini. Jadi semua anggota memberikan tanggapan dan 100% setuju. 100% setuju. Mungkin bisa disampaikan di layar. Jadi dari kantor cabang Denpasar itu yang menanggapi 80 anggota, Gianyar 32 anggota, kantor cabang Kute 348 orang, Legian 299, Tabanan 41 orang. Jadi yang total yang menanggapi adalah 800. Jadi apa yang kami sampaikan tadi kaitan dengan perwakilan adalah 748 orang, karena kami tetap memberikan spare lebih supaya nanti ada perwakilan 748 yang menanggapi. Ternyata dari spare yang kami sampaikan itu semuanya memberikan tanggapan. Ini lebih bagus lagi. Jadi semua kami rekap, jumlahnya adalah 800 anggota, semuanya memberikan tanggapan terhadap RAT tertulis yang kita lakukan. Jadi itu yang melalui online itu adalah sejumlah 77,88, yaitu sekitar 623 orang tanpa tanggapan. Jadi tanpa tanggapan itu adalah 50, yang offline melakukan, mohon maaf tadi yang 800 itu ada yang tidak menanggapi, 50 yang tidak menanggapi. Itu sejumlah 6,25%. Jadi yang secara offline itu yaitu dengan penyampaian tertulis yang disampaikan kepada petugas-petugas di lapangan itu sebesar 15,88%. Selanjutnya kategori, jadi ada beberapa yang memberikan tanggapan berupa saran dan sebagainya. Jadi dari aspek keuangan,
Jadi dari aspek keuangan itu memberikan sarannya adalah sebesar 81 orang. Dari aspek IT sebesar 46 orang. Dari aspek pelayanan 157 orang. Aspirasi support dan kesejahteraan itu 222 orang. Aspek sosial itu 32 orang. Tanpa saran itu 212 orang. Jadi total dari yang memberi tanggapan itu adalah 745 orang. Ya. Jadi Bapak Ibu, dari saran yang disampaikan itu dari totalnya adalah 750 tadi, itu adalah 745 yang menanggapi seperti ini. Jadi itu anggota yang menyaksikan lewat live streaming YouTube bisa menyaksikan angka-angka yang memberikan tanggapan secara aspek keuangan, aspek IT, dan juga yang tidak memberikan saran, dan aspek pelayanan dan juga aspek sosial. Kami lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya dapat kami simpulkan bahwa RAT tahun buku 2020 ini menerima dan menyetujui laporan pertanggungjawaban pengurus. RAT tahun buku 2020 menerima dan menyetujui laporan pertanggungjawaban pengawas. Dan selanjutnya usul dan saran yang diberikan oleh anggota akan diterjemahkan, dieksekusi oleh pengurus, dan program-program kegiatan yang sudah dirumuskan dalam RAPBK tahun 2021 tentu menjadi dasar kami melaksanakan amanat daripada anggota. Itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya sebagai simbolis bahwa RAT ini pertanggungjawaban pengurus, pengawas, dan RAPBK yang kami susun dari pengurus ini mendapat persetujuan pada kesempatan ini sebagai pengesahan. Ini akan dilakukan oleh perwakilan anggota yang ditunjuk pada RAT yang ke-36 sebelumnya, yaitu di tahun buku 2019, yaitu Bapak Oke Diatmike, Pak Dewo Oke Diatmike akan mengetok palu sebagai sahnya laporan pertanggungjawaban dan RAPBK tahun buku 2021. Kepada Pak Dewo Oke Diatmike kami persilakan. Baik, terima kasih Saudara Ketua atas waktunya. Tadi Saudara Ketua sudah banyak memaparkan hasil keputusan RAT secara tertulis. Kemudian berdasarkan data yang kami peroleh, RAT dinyatakan quorum. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan pertama, RAT tahun buku 2020 menerima dan menyetujui laporan pertanggungjawaban pengurus. Kemudian RAT tahun buku 2020 menerima dan menyetujui laporan pertanggungjawaban pengawas. Ketiga, usul dan saran yang diberikan oleh anggota akan diterjemahkan atau dieksekusi oleh pengurus dalam program-program kegiatan yang sudah dirumuskan dalam RAPBK tahun 2021. Kemudian 4, pengesahan dan penetapan hasil revisi anggaran rumah tangga dan versus atau peraturan khusus anggota, pengurus, pengawas, manajemen, perusahaan, serta peraturan khusus sistem penggajian dan bonus karyawan.
Kemudian terakhir 5, memutuskan dan menetapkan untuk penyelenggaraan rapat anggota tahunan atau RAT pada tahun selanjutnya tetap akan dilaksanakan secara tertulis dan tatap muka terbatas. Demikian kesimpulan rapat anggota tahunan RAT ke-37 tahun buku 2020, dan karena sudah tidak ada lagi hal yang perlu dirumuskan, rapat paripurna panitia perumus RAT tahun buku 2020 Koperasi Kutamimba ditutup oleh pimpinan rapat. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan rapat. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Dewa Oke Diatmike yang sudah mengesahkan laporan pertanggungjawaban. Satu yang kami perlu jelaskan sedikit kaitan dengan ada pengesahan rencana anggaran rumah tangga dan Pirsus. Itu adalah penyesuaian dengan perkembangan situasi, sehingga di dalam pelaksanaan operasional Koperasi Kutamimba kita bisa ada panduan yang jelas mengikuti tentang perkembangan situasi saat ini, sehingga dari pembina, penasehat dan juga BAMUS sebagai perwakilan daripada penyempurnaan anggaran rumah tangga dan Pirsus sudah menyempurnakan itu dan sekaligus nanti menjadi pedoman untuk pelaksanaan pengelolaan Koperasi Kutamimba. Dan tadi sudah diketok palu oleh Ketua sidang yang disahkan di tahun buku 2019 sebagai mengesahkan daripada aturan rumah tangga Koperasi Kutamimba. Terima kasih, itu tambahan dari kami. Bapak Ibu anggota yang kami hormati, baik yang hadir langsung sebagai perwakilan anggota dan juga yang menyaksikan lewat live streaming YouTube dan juga Facebook. Jadi demikian acara pengesahan kesimpulan daripada RAT yang kita laksanakan secara tertulis mulai tanggal 1 Maret dan sudah disimpulkan oleh tim perumus yang terdiri dari pengurus, pengawas, dan perwakilan anggota yang ditetapkan pada RAT yang ke-36 tahun buku 2019. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Kami mohonkan selanjutnya kepada perwakilan yang akan menandatangani daripada berita acara yang kita lakukan pada kegiatan hari ini, yaitu rapat paripurna RAT ke-37 tahun buku 2020. Kami mohon kepada pertama untuk cabang Kute diwakili oleh Ibu Niketut Astiti, untuk cabang Legian diwakili oleh Bapak Komang Arimbawe, untuk cabang Denpasar diwakili oleh Kartini, untuk cabang Gianyar diwakili oleh Igede Arjana. Kami mohon untuk bisa maju ke depan.
Mohon perhatian, Bapak Ibu anggota yang kami hormati, tadi sudah kita laksanakan penandatanganan berita acara. Ini berarti bahwa rangkaian acara rapat paripurna tim perumus RAT ke-37 tahun buku 2020 sudah selesai. Untuk itu, mari kita akhiri rapat paripurna ini dengan mengaturkan parame santi. Om Santi 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 Om. Baik, untuk acara selanjutnya kami mohon untuk perwakilan anggota yang telah menandatangani berita acara pengesahan laporan pengurus dan juga pengawas tahun buku 2020 untuk foto bersama. Dan kami persilakan Bapak untuk tetap di tempat, hanya berdiri saja, ya. Dan diikuti oleh perwakilan anggota di depan. Dan yang terhormat Bapak Wakil Ketua Dekopinwil untuk foto bersama juga di depan, kami persilakan. Jaga jarak ya sesuai dengan protokol kesehatan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Dekopinwil Provinsi Bali yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua, dan juga terima kasih kepada perwakilan anggota dari seluruh cabang kantor Koperasi Kota Mimba, baik di Kute, Legian, Denpasar, Gianyar, juga Tabanan. Baik Bapak Ibu peserta rapat paripurna dan juga seluruh anggota yang menyaksikan live streaming baik di akun Facebook dan juga akun YouTube, terima kasih. Demikianlah seluruh agenda acara rapat paripurna Panitia Perumus rangkaian kegiatan RAT ke-37 tahun buku 2020. Dan kami himbau untuk Bapak Ibu jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram yaitu @kopkutamimba, akun Facebook di Koperasi Kutamimba, dan juga jangan lupa like video, komen, share, dan juga subscribe di channel YouTube kami yaitu Koperasi Kutamimba. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta rapat paripurna, dan saya Devi Jayanti sebagai pembawa acara mewakili seluruh panitia. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pada penyelenggaraan rapat paripurna kali ini. Sampai jumpa pada RAT Koperasi Kutamimba selanjutnya. Kami tutup dengan parame santi. Om Santi 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 Om. Panitia konsumsi memberikan ataupun menyuguhkan makan siang kepada peserta rapat paripurna, dan kami persilakan Bapak Ibu peserta rapat paripurna Panitia Perumus untuk menikmati suguhan makan siang yang sudah diberikan oleh panitia. Terima kasih.